Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Pak Lijon dilaporkan Komisi 1 DPR ke polisi. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi Pak Lijon ini tindakannya selalu berseberangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Dan juga apalagi baru-baru ini Pak Lijon menuding pemerintah bahwa pembubaran Forum Pembebasan Islam merupakan merusak demokrasi di Indonesia. Jadi yang dibubarkannya katanya Forum Pembela Islam tersebut merupakan salah satu rusaknya demokrasi di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Padahal semua anggota DPR pusat mendukung pemerintah membubarkan Forum Pembela Islam dengan alasan Forum Pembela Islam ini selalu ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dengan berbagai tudingan. Tudingannya antara lain, pemerintahan Jokowi tidak sah dan zolim katanya, akan melakukan revolusi berdarah. Jadi dia akan melakukan revolusi berdarah, berarti ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Di samping itu juga katanya pendukung ISIS dan juga pendukung terorisme dan banyak lagi tudingan-tudingan yang dilakukan Pak Lijon ini kepada Presiden Joko Widodo. Sering dia berseberangan dengan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat. Padahal dia sebagai anggota DPR, partner daripada Presiden itu dalam melaksanakan tugas. Tetapi kenyataannya dia berseberangan dengan pemerintah. Padahal semua kebijakan daripada DPR itu selalu kerjasama dengan Presiden terkait dalam membuat undang-undang dan juga dalam pengawasan. Dan juga di sinilah dia banyak tugas-tugas DPR itu harus bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi kenyataannya khusus daripada Pak Lijon ini sering bertentangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Jadi baru-baru ini Pak Lijon mengunggah video porno sampai dan semua netizen atau semua warga masyarakat di dunia maya menghujat Pak Lijon, moral bejat katanya. Seorang anggota DPR yang padahal jabatan memang jabatan terhormat melakukan perbuatan yang memalukan sebagai wakil rakyat. Jadi perbuatannya itu sangat memalukan. Dan juga di netizen di dunia maya hampir semua menghujat daripada Pak Lijon ini. Perbuatannya sangat memalukan. Apalagi dia sebagai wakil rakyat. Dia dulu sebagai yang DPR pusat itu. Ini perbuatan yang sangat memalukan. Perbuatan dilakukan oleh Pak Lijon yang sangat memalukan, membawa nama seluruh anggota DPR secara keseluruhan turut dipermalukannya. Jadi atas perbuatan Pak Lijon ini, semua anggota DPR yang ada di Senayan merasa dipermalukan dan juga mereka merasa malu karena mereka satu korps ya. Dan akibatnya Komisi 1 DPR melaporkan Pak Lijon ke polisi untuk diambil tindakan hukum. Jadi dugaan saya laporan Komisi 1 ini akan ditindaklanjuti polisi ini, Polda Metro. Ditambah sering disambah selain dia di nama DPR dirusaknya, dan juga dia sering berseberangan dengan Presiden Joko Widodo yang seharusnya itu partner kerjanya. Apalagi dia anggota DPR, makan dari gaji anggaran negara, dan seharusnya dia harus membina hubungan dengan Presiden Joko Widodo. Tapi ini sebaliknya. Jadi dugaan saya nanti kasus-kasus lamanya Pak Lijon ini bisa diangkat nanti ke permukaan. Karena Pak Lijon ini jauh sebelumnya sudah pernah dilaporkan ke polisi ini. Apakah masalah
potong bebek angsa dan saya kurang jelas. Tetapi sudah pernah dia dilaporkan ke polisi. Saya khawatir nanti semua kasus-kasus Pak Lijon ini akan diangkat ke permukaan. Kasus-kasus lama itu seperti Rizik Syihab, semua kasus-kasus namanya katanya akan diungkap nanti di persidangan semua. Jadi juga Pak Lijon ini, kalau nanti semua kasus-kasus Pak Lijon ini diungkap, tentu hukumannya nanti bisa berat karena ada beberapa perbuatan yang dilakukannya sehingga dia sangat tidak baik lah ya. Jadi saya lihat anggota DPR ini sudah sabar sekali saya melihat Pak Lijon ini. Dan semua anggota DPR itu menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo membubarkan daripada Forum Pembela Islam. Tetapi Pak Lijon sendiri tidak mendukung, katanya itu merusak demokrasi di Indonesia ini. Yang berakibat anggota DPR ini sakit hati semua. Karena ingin mereka sebenarnya memecah Pak Lijon ini. Tetapi tidak bisa. Pak Lijon ini tidak mau menarik diri dari DPR. Dan juga tidak mau, dan juga DPR juga tidak bisa memecahnya. Karena dia dipilih oleh rakyat. Maka dengan laporan Komisi 1 ke polisi, ini bisa membuat Pak Lijon ini dihukum dan dipecat dari sebagai anggota DPR. Itu dugaan saya. Tindakan daripada Komisi 1 melaporkan Pak Lijon ke DPR, mungkin nanti polisi, jadi tindakan daripada Komisi 1 melaporkan Pak Lijon ke polisi, mungkin polisi akan segera menanggapinya. Dan mungkin nanti dia bisa dijatuhkan hukuman, ditambah lagi dia mungkin dipecat sebagai anggota DPR pusat. Sekian dan terima kasih.